Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudara penjelajah 75, hadir lagi di depan kamera. Ada pertanyaan saudara kita ini, saya akan angkat mengenai adanya pertanyaan karena saudara ini sudah beberapa hari yang lalu baru saya sempat angkat. Jadi mohon maaf saudaraku karena adanya antri ya. Jadi saya akan bacakan karena saya catat lagi saudaraku ini pertanyaan saudara kita. Ini yang di atas saya sudah jawab dan ini saya akan jawab. Nah, saudara kita ini dari Lombok. Nah, Lombok ya. Saya lihat di sini dia punya gedung, lamanya tidak ada tertera, tetapi alhamdulillah karena saudara kita ini nama channelnya Muslim ya, nama lengkapnya Ahmad Muslim. Ini sudah lama dia ikuti saya punya video, alhamdulillah. Saudara kita ini mengajukan pertanyaan di bawah kolom komentar penjelajah 75. Saya akan memberikan inspirasi, mudah-mudahan saudaraku ini bisa ada perubahan di gedungnya ya. Jadi oke, silakan tonton videonya saudaraku sampai pun mudah-mudahan ada saudara bisa dapat ilmu, namun sedikit kita syukuri. Intinya saudaraku ya, gimana caranya supaya lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Jadi saya akan bacakan, kita langsung masuk ke inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muslim dari Lombok. Nah, ini dari Lombok saudaraku ya. Saya sudah lama ikuti master. Saya mau nanya, berapa ukuran pas untuk lubang sirsak? Bukan lagi lubang terjun ya, lubang sirsak. Kalau ukuran ruang putar 3,5 meter kali 4 meter. Nah, itu yang ajukan pertanyaan saudara di bawah kolom komentar penjelajah 75. Jadi oke saudaraku, saya akan memberikan penjelasan mengenai adanya ruangan putar sirsak, begitupun juga di dalam ruangan RB saudaraku mengenai adanya tata ruang. Jadi ini atas nama Ahmad Muslim ya. Gedung ini untuk yang pasnya di sini kan ukuran pas, ukuran lubang sirsak. Sedangkan gedungnya saudaraku ini standar, bukan lagi standar yang kecil. Karena 3,5 hampir satu, maksudnya hampir sama panjang kali lebar hampir sama. Karena sisa di sini kan 3,5 kali 4 meter. Jadi 3,5 meter lebar, panjang 4 meter. Jadi saudara tapi di sini saudaraku tidak ada berapa lantai ya. Nah, kurang gedung saudara tidak tahu berapa lantai, apakah 2 lantai atau 3 lantai atau 4 lantai, nah, dan seterusnya. Jadi selalu saya berikan penjelasan mengenai adanya lubang sirsak. Itu bahasa lubang sirsak saudaraku, ukuran ke bawah, seumpamanya 3 lantai, kita ambil 3 lantai ya, kan itu lubang sirsak. Itu ukurannya saudaraku jangan terlalu besar karena ukuran saudaraku ini standar ya, istilahnya kecil 4 meter ya, kurang lebih dengan kamar. Jadi sesuaikan saja. Kapan terlalu besar lubangnya turun saudaraku, berarti hanya beberapa siri terpasang di lantai ya. Lantainya itu umpamanya masuk di arah poin, turun ke bawah, di situ kan ada lubang ya. Di situ di saudara lubang ke bawah kurang lebih 1 meter kali 1 meter 30 bisa ya, 1 meter sampai 1 meter 30 bisa. Istilahnya kayak memanjang, ambil sudut ya saudaraku ya, ambil sudut. Bisa juga 1 meter 20 sampai 1 meter 30 bisa ya, jangan terlalu besar. Tidak usah saudara ambil di situ 1 meter 50, nggak usah, cukup 1 meter 30 kali 1 meter 20 itu saudara main. Nah itu. Jadi saudara di situ lubang ke bawah, lubang tangga, di situ juga turun ke bawah walet. Ya, ini burung walet dari atas terus masuk, turun ke bawah, lantai ke bawah kan. Kalau lubang sirsak saudara itu arahnya dari atas dulu turun ke bawah. Ya, beda ke lubang terjun. Karena saudara di sini, kalau saudara mengambil 1,5 meter kali 1,5 meter, sisa bangunan tinggal sedikit. Tinggal separuh bangunan di situ. Kalau saudara ambil 1,5 meter kali 1,5 meter, berarti di situ lantai tinggal sedikit. Jadi saudara di situ main ya, main. Karena di situ saudaraku ada yang saya tangani itu 4 kali 4, ada juga 5 kali 4, ada juga 5 kali 5.
itu tiga lantai, tetapi alhamdulillah dia sudah panen. Ya, pernah saya jelaskan ini yang mengenai adanya dia punya saudara kita itu polisi ya, Polri ya, Polri itu saudara kita itu dia punya gedung. Jadi lanjut saudaraku, atas nama Ahmad Muslim, nama channel Muslim. Jadi cara membuat lubang, usahakan sirsak juga saudaraku ya, kan lubang itu umpamanya lantai atas, saudara masuk, usahakan ada kampelin di lantai pertama ya saudaraku ya, ada kampelin karena di situ terang masuk. Ada kampelin di situ dulu, baru masuk dalam ruangan. Nah, saudara, sisa saudara di situ perlu memahami adanya memailing. Apa yang dipailing itu kan pantulan cahaya. Yang jelasnya masuk, apalagi saudara hanya gedungnya hanya 2 lantai, itu terang masuk. Apalagi di sini hanya 4 meter loh. Jadi pantulan cahaya dari luar masuk saudara itu terang. Beda kalau memanjang, semacam kayak 10 meter ke sana, umpamanya 4 kali 10, 3 kali 10, 5 kali 10, wah itu agak-agak panjang. Jangkauan pantulan matahari masuk itu tidak terlalu dia sampai. Sedangkan itu saudaraku ya, panjangnya 10 masih diadakan piling karena ini cahaya ini terang loh. Nah, jadi saudara perlu jenius, perlu paham mengenai adanya tata ruang, merancang, menempatkan lar. Lar itu lubang antara ruang, saudara lar di situ. Terus lubang ke bawah ya, kan di situ kalau sirsat saudaraku kan beda, kalau lubang terjun langsung dari atas turun ke bawah. Nah itu lubang dari atas, LMB turun dari poin turun ke bawah, langsung kena sasaran ke lantai yang utama. Jadi saudaraku yang atas nama Muslim, intinya ya gedung saudaraku ini, rumah sirsak ini, tidak tahu berapa lantai ya saudaraku, tidak ada di sini tertulis lantainya berapa. Ya, yang jelasnya usahakan sirsak lubangnya. Dan di sini juga tidak tahu berapa jarak ya, jarak antara lantai ke plak. Ya itu istilahnya jaraknya tidak tahu juga. Karena kalau kita sudah membuat lubang sirsak saudaraku, kita juga harus jenius. Ya sesuaikan dengan ukuran bangunan, maksudnya ukuran gedung saudara ya. Ya itu. Karena ini agak sempit loh, bukan agak sempit, tapi memang sempit. Ya, nah ini yang paling parah kalau banyak piling di dalam ini. Ya usahakan jangan terlalu banyak piling saudara, usahakan plong ya, plong aja karena ukuran saudara itu kurang lebih 4 kali 4, hanya bedanya di situ setengah meter. Ya, berarti 3,5 kali 4, berarti kecil ya. Ya maklum saudaraku, karena mungkin adanya yang dibikin gedung itu ya itu. Jadi kalau ada saudara kita hadapi, memang perlu kita harus jenius, perlu kita paham itu tata ruang di dalam, cara membentangkan burung, cara menarik walet. Jadi saudaraku itu perlu paham mengenai adanya kelembapan. Nggak kelembapan di dalam, suhunya saudaraku usahakan optimalkan ya, idealkan airnya kalau saudara menggunakan kolam. Tetapi kalau pemainnya saudara lantainya papan, ya jangan pakai kolam di atas saudaraku ya, cukup menampung. Semacam kayak baskom atau wadah yang lain, atau istilahnya apa ya bahasanya, ada yang bilang puyang ya, ada puyang nggak salah ya, itu bahasa Lampung ya. Nah, itu saudara kita itu ada pernah saya angkat itu puyang, itu tempat bak air, karena itu gunanya itu bak itu kan khusus untuk menstabilkan ruangan di dalam gedung. Nah itu. Jadi saudara itu perlu paham merancang, karena ini ruangan sangat sempit, karena 3,5 kali 4. Makanya saya katakan ukuran kamar loh ya. Nah, hanya di sini saudaraku, tapi alhamdulillah karena saudara di sini sudah sebut daerahnya Lombok. Nggak Lombok itu kalau tidak salah itu ya, Lomboknya itu Bali ke sana. Nah, karena itu waktu saya pernah juga ke Bali, tetapi ada arah ke Lombok itu waktu itu tidak sempat ke sana. Tapi ada teman kita memanggil ke sana, saudara kita panggil ke saya ke Lombok, tapi tidak sempat itu waktu. Saya di Bali itu waktu. Ya. Jadi lanjut dari itu saudaraku, mengenai adanya tata ruangnya, usahakan saudaraku di situ jangan ada kampailing di dalam ya. Jangan banyak-banyak sekat-sekat kalau ruangan kayak gini. Ya, karena walet itu tidak ada tempatnya dia bermanuver dalam kalau mengadakan sekat-sekat di dalam, tidak usah. Ya, pelongkan saja ya saudaraku ya, atas nama Muslim ini ya, Ahmad Muslim, usahakan dipelongkan ruangannya. Maksudnya dipelongkan itu di polos saja, polos. Nggak usah bikin peta-peta di dalam.
Ya. Nah, itulah selalu saya katakan, coba ikuti konten saya, ikuti video saya. Ya, coba cari-cari video yang membahas mengenai adanya sekat atau lubang sirsak gedung. Ada yang saya perlihatkan saudaraku ya, menjelaskan itu, gambarnya saya perlihatkan cara membuat ya, cara pasang lubang dari lantai atas ke bawah terus ke bawah, itu kan sirsak. Kita lubang sini terus turun balik, lubang ke bawah lagi, sirsak. Yang jelaskan sirsak ya, kayak modelnya gergaji. Nah itu. Jadi intinya saudaraku, atas nama Muslim ini alhamdulillah, karena sudah lama saudara ikuti channel saya, mudah-mudahan ada perkembangan gedung saudaraku ini. Tetapi ini saudaraku ini mungkin ya baru ingin membangun, karena di sini saudara ini menanyakan yang pasnya, ukuran pas. Maksudnya ukuran pas, berarti saudara ingin mendirikan gedung rumah walet ya. Nah itu intinya. Terus di sini saudaraku, atas nama channel Muslim ya, itu pesan saya, usahakan LMB-nya di apa ya, ukuran LMB itu jangan terlalu besar, karena ukuran gedung saudara itu kecil ya. Ukuran LMB saudaraku selalu saya jelaskan mengenai adanya tinggi dan panjangnya itu LMB, sesuaikan dengan ukuran bangunan. Kalau ukuran bangunan kecil saudaraku, lebarnya begitu di bawah dari 5, begitupun juga panjangnya di bawah dari 5, usahakan saudara mengambil di situ ketinggian 27 aja. Nah, panjangnya terserah ya, tapi jangan terlalu panjang saudara, karena gedung saudara itu hanya ukuran kecil ya. Jadi itu pesan penjelajah 75 selaku konten kreator, memberikan inspirasi ke saudaraku. Mudah-mudahan ada perubahan nanti pamannya, atau ada perkembangan pamannya saudara ingin mendirikan gedung. Dan usahakan saudaraku ya, atur bagian kelembapannya di dalam, itu nomor 1 loh. Kelembapan itu berarti adanya media air ya, dinginkan tempat itu, apalagi ruangan saudara itu kecil ya. Kedua begitu juga suhu ya, saudara di situ atur ventilasi anginnya di situ, udaranya di dinding, supaya jangan panas. Nah itu. Nah di sini tidak tahu juga apakah lantai papung saudara gunakan atau lantai cor. Yang maksudnya saya punya maksud itu permanen ya. Kalau cor itu ya bisa saudara pasang kolam di atas, tetapi kalau papan jangan saudara bikin kolam, karena fatal untuk papan ini. Karena itu kalau saudara bikin kolam ya, karena ada biasa itu menampung air yang menggunakan saudaraku, itu kita hati-hati ya, karena jangan sampai papannya dibawa kalah seumpamanya, karena kita pikir saudaraku walet itu kan jangka panjang, bukan sesaat loh, karena turun-temurun kalau walet, turun-temurun. Nah dari induknya ke anaknya, ke cucunya ke cicik dan seterusnya ya. Intinya itu, jadi saudara betul-betul rancang itu jangka panjang ke depannya ya, jangan hanya sementara. Kalau walet itu saudaraku ya, jangan sampai nanti banyak waletnya, nah sudah kalah semua papannya, itu yang kita pikir. Kalau sirip tidak jadi masalah, kalah ya, kita ganti satu-satu aja sirip, jangan sekalian ganti umpamanya. Kalau sudah berjalan lama kelamaan umpamanya sudah ambil tahun ke depan itu. Nah itu yang kita perlu pertimbangkan, pikirkan matang-matang sebelum ke depannya itu ada penyesalan nanti. Oh seandainya dulu saya gini, nah itu seandainya itu mengandai-andaikan. Nah itu yang kita hindari. Nah kalau sudah terjadi ya sulit. Kalau sudah bangunan roboh maksudnya itu yang lantainya kan banyak saudara kita itu kalah lantai. Nah sudah 3 tahun, sudah dia punya gedung umur itu sudah 3 tahun, ada yang 4 tahun, 5 tahun sudah kalah dia punya lantai karena papan. Nah itu yang kita pikir. Jadi betul-betul kuda-kuda ini harus bagus di dalam ruangan RB saudaraku, atas nama Muslim ya, Ahmad Muslim Lombok. Ya itu pesan saya, supaya apa yang saya selalu paparkan di konten itu saudaraku, mudah-mudahan coba ikuti videonya saudaraku ya, ada saya jelaskan itu, ada gambarnya itu lubang sirsak ya, ada saya sudah gambar baru saya jelaskan itu. Coba telusuri itu, ada di situ. Nah ini yang pertanyaan saudaraku ini mengenai adanya lubang sirsak ya itu. Jadi mengenai adanya di dalam suara inap saudaraku, tidak usah terlalu banyak suara inapnya ya, tidak usah terlalu banyak.
Karena mengenai adanya suaranya itu tambah aja volume, penuh itu di dalam, penuh. Sedikit aja suara inapnya saudara pasang di situ. Kalau ukuran kayak ini, ukuran yang 3,5 kali 4 meter, nah itu supaya walet itu tidak terlalu pising di dalam. Nah itu, yang penting ada suara di dalam suaraku ya, yang penting ada suara inap, setel suaranya sesuai dengan volume suara aslinya kanakannya walet, maksudnya anak walet di dalam, kalau di dalam ruangan. Nah itu, begitupun juga suara panggil saudaraku ya, setel suara panggilnya tidak usah terlalu besar lah, kecil-kecil saja ya, istilahnya standar. Karena banyak juga saya dengar itu suara panggil saudaraku gedung kecil, baru suaranya luar biasa besar. Nah bahasanya mengganggu aja tetangga-tetangga. Nah istilahnya sesuaikan aja, karena walet itu dia punya pendengaran saudaraku ya, tajam dia punya pendengaran itu walet. Nah, yang kemarin itu saya bahas mengenai adanya lubang ya, lubang LMB, lubang masuk ke burung walet. Nah sekarang ini lubang sirsak lagi. Nah, itu maksudnya lubang sirsak itu bagian di dalam, kalau LMB kan bagian luar ya. Nah bagian luar di bagian bangunan itu, di bagian poin. Umpamanya saudara menggunakan poin, kan ada juga yang tidak menggunakan poin, itu yang saya bahas kemarin. Nah itu. Terus saudaraku mengenai adanya gedungnya ya, gedungnya saudara mengambil di situ ukuran sirip ya, papan sirip tempatnya walet menggantung, bikin sarang siripnya ya, sirip papangnya. Saudara ambil saja di situ 30 ya, jangan 35. Karena gedungnya saudara standar kecil. Usahakan 30. Jangan ada biasa saudaraku ya, ambil ukuran papan sirip jaraknya ya. Jarak papang sirip ke papang sirip saudara pasang ini, papang sirip. Terpasang. Ini umpamanya lantai papang sirip umpamanya. Ini ukurannya saudara tarik di sini 30 aja ya. Tidak usah ambil 35, karena dia ambil 35 pemborosan gedung. Karena gedung saudara ya kan sudah saya jelaskan tadi 3,5 meter kali 4 meter. Baru 30 berarti hanya berapa sirip saudaraku ya sampai di ujung. Nah itu. Jadi itu mengenai adanya pertanyaan saudara kita, saya sudah jawab. Saya sudah clearkan saudaraku ya mengenai adanya pertanyaan saudara kita ini. Mudah-mudahan atas nama channel Ahmad Muslim ya, mudah-mudahan saudara bisa paham. Jadi kalau umpamanya masih ada yang ingin ditanyakan saudaraku, karena masih ada beberapa pertanyaan yang belum saya angkat, insya Allah nanti ada luang waktu ya saya angkat pertanyaan saudara kita mengenai adanya di dunia perwaletan. Nah begitu juga mengenai adanya di dalam gedung, maksudnya tata ruangnya di dalam. Insya Allah kalau ada luang waktu saya akan bahas ya sesuai dengan pertanyaan saudaraku. Apakah itu suara luar, suara dalam ya, atau mengenai adanya di bagian tata ruangnya di dalam ya, perencangan ya, begitu juga mengenai adanya baknya, mendinginkan ruangan, mensejutkan ruangan, adanya ventilasi ya, begitupun juga gelapnya ruangan mengenai adanya sekat-sekat, istilahnya lar, ukuran-ukuran. Nah suara itu kan semua saya sudah jelaskan semua saudaraku ya. Jadi selalu ada pertanyaan masuk mengenai adanya di dunia perwaletan. Nah begitu juga saran, ada juga pertanyaan masuk saudaraku tapi belum sempat saya angkat. Mengenai adanya sarang saat ini, perkembangannya sarang, modelnya sarang, harganya sarang, maksudnya sarang walet, itu maksud saudara kita. Pertanyaannya di situ belum sempat saya angkat. Nah, jadi insya Allah saudaraku kalau ada luang waktu saya akan memberikan jawabannya ya. Istilahnya saudara antri karena yang duluan yang pertanyaan itu yang saya angkat dulu. Yang di belakang ya sabar-sabar saudaraku ya, tunggu giliran. Insya Allah saya akan berikan penjelasannya mengenai jawaban saudara. Jadi oke saudaraku, terima kasih banyak atas pertanyaan saudaraku ini. Nama channel Muslim ya, nama betulnya singkatan, nama lengkapnya ini, nama panjangnya Ahmad Muslim dari Lombok. Mudah-mudahan saudaraku itu kalau memang ada masih membingungkan gedungnya, silakan catat saja, tulis saja di bawah kolom komentar ya. Nanti saya berikan inspirasi penjelasan yang lebih istilahnya lebih mendetail lagi ya, lebih meluas maksud saya.
supaya saudara kita bisa memahami mengenai adanya di dalam tata ruang. Ya, intinya itu kesabaran nomor satu ya. Kita harus bersabar kalau wali kita hadapi. Ya, selalu saya katakan tidak semudah itu membolehkan telapak tangan saudara kalau walet. Begitu juga mengenai adanya bukan indon talas. Butuh kesabaran. Nah, jangan terlalu berubur emosi kalau walet kita hadapi. Karena walet kerjanya itu keluar masuk. Apa dia tinggal atau dia tidak tinggal? Ya. Apa dia ini hanya sementara baru pergi atau memang sudah jadi betah sampai dia berkeloni? Insya Allah saudara akan melihat itu apa yang diinginkan saudara. Intinya itu seumpamanya saudara sudah mengaktifkan gedungnya, selanjutnya gedung sudah bekerja yang perdana melalui perdana. Intinya jangan selalu diganggu gedungnya dulu ya. Nah, biarkan dulu beradaptasi walet. Nah, sampai walet itu aman di dalam, karena walet itu paling benci kalau selalu dimasuki ruangannya. Tetapi namanya adanya kesabaran, di situ kita diuji, selalu ingin masuk ya, ketergantungan. Yang penting saya sudah jelaskan secara transparan, secara merinci, tergantung dari saudaraku. Oke, terima kasih banyak saudaraku atas nama Muslim. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya terselip salah. Adanya manusia biasa saudaraku, letak kesempurnaan itu adalah manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu saudaraku tanpa terkecuali, khususnya bagi fans penjelajah 75 di lapangan. Ya, itu sukses selalu tanpa terkecuali.